Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Prisma semua? Kembali lagi di acara Prisma, yaitu Prisma Talk, di mana kita akan membicarakan hal-hal yang sangat fenomenal. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan seseorang yang bisa dibilang cukup hebat dan pengalamannya sangat amat banyak di dalam bidang kemanusiaan, di dalam bidang sosial, dan di dalam bidang pengabdian. Di sini kita kedatangan Bapak Suryadi selaku Ketua Cabang ACT Jakarta Selatan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing berbagai pengalaman yang Bapak Suryadi sendiri alami ya selama jadi relawan ACT. Pengalamannya di Myanmar, ya Pak ya. Pengalamannya mungkin di Indonesia sendiri, gitu kan. Jadi kita nanti ingin sharing-sharing, bertanya-tanya tentang apa saja sih kira-kira updatean terbaru tentang kondisi Palestina saat ini dan segala macamnya. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagi kawan-kawan yang belum tahu nih, kira-kira ACT itu apa sih? ACT itu bergerak di bidang apa sih gitu? Kira-kira Bapak Suryadi bisa menjelaskannya secara singkat dan detail. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Prisma yang dirahmati Allah, salam kenal. Saya dengan Suryadi, Branch Manager ACT Jakarta Selatan, yang alhamdulillah pada saat ini diamanahkan sebagai Branch Manager ACT Jaksel. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk silaturahim dan menjelaskan mungkin terkait dengan ACT ya, bahwa ACT merupakan lembaga kemanusiaan yang berdiri sejak tahun 2005 hingga usianya sampai sekarang sudah 16 tahun. Dari tahun 2005 sampai 2012 ACT concern pada penanganan kebencanaan yang dikenal dengan konsep total disaster management. Kita di sana melakukan dari tahap emergensi, penyaluran bantuan-bantuan kepada para korban sampai kepada recovery dan rehabilitasi. Jadi secara terpadu dan secara menyeluruh. Kemudian kita sejak tahun 2012 sampai saat ini karena kita sudah merasa bahwa di kebencanaan memang sudah cukup settle, sehingga kita mengembangkan concern kita tidak hanya di bidang kebencanaan, tapi masuk kepada wilayah kemanusiaan, sosial dan kemanusiaan, baik lokal, maksudnya nasional maupun global. Jadi kalau untuk wilayah kerja kita di seluruh Indonesia dan bekerja juga di sekitar 75 negara di dunia. Ya, melalui network yang kita punya. Dan hingga saat ini kita punya kantor cabang global, yang pertama ada di Turki, dan yang kedua alhamdulillah 7 bulan yang lalu kita set up kantor cabang ACT Gaza Palestina. 7 bulan yang lalu. Iya. Jadi untuk men-set up kantor cabang di luar negeri kan memang bukan persoalan mudah ya. Tapi alhamdulillah 7 bulan lalu ACT sudah set up kantor cabang di Gaza Palestina. Itu terkait dengan, nanti bisa teman-teman explore di banyak deh, actnews.id, bisa act.id, bisa ACT TV, bisa di YouTube-nya ACT juga, insya Allah banyak informasi yang bisa diperoleh di sana. Kalau selama di ACT, alhamdulillah saya join di ACT sejak tahun 2012 hingga sekarang, dan mungkin seterusnya insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan bisa mengabdi untuk umat melalui lembaga ini. Dan alhamdulillah relatif untuk wilayah-wilayah Indonesia dari gempa Aceh di Bener Meriah Aceh tahun 2013, kemudian terakhir pengalaman dapat mandat untuk berangkat ketika terjadi eskalasi di Myanmar tahun 2017. Rohingya itu etniknya, kalau wilayahnya waktu itu kerusuhannya di Rakhine State dan di wilayah-wilayah Sittwe juga seperti itu. Berangkat ke Myanmar karena eskalasinya sangat luar biasa. Kita tahu waktu itu terjadi pembantaian luar biasa terhadap etnik Rohingya. Sebagian tim dipecah dua, ada yang ke Myanmar dan ada yang ke Bangladesh. Karena sebagian besar etnik Rohingya itu mengungsi ke Bangladesh. Dan alhamdulillah kita bisa melihat dan memotret betapa dan bagaimana genosida itu terjadi terhadap etnik Rohingya yang ada di Myanmar. Itu kalau berbicara pada pengalaman pernah terjun ke Myanmar.
Kalau untuk di Palestina sendiri, karena kita ada tim khusus biasa yang menangani, insya Allah walaupun belum berangkat ke sana, terkait dengan update informasi, terkait dengan situasi terakhir dan berbagai macam situasi yang terjadi di sana, insya Allah kita bisa jelaskan secara komprehensif. Ya, insya Allah. Seperti itu. Oke, tadi Bapak Suryadi bilang sendiri bahwa meskipun memang belum Bapak Suryadi sendiri belum pernah ke Palestina, tapi tetap terus diupdate ya, tiap hari dari tim sana. Kalau boleh tahu, tim di sana itu memang dia ditaruh di situ untuk dalam jangka waktu tertentu atau memang di situ dia kerja di ACT-nya? Ya. Kalau ada pergiliran rotasi rolling gitu. Kalau untuk kantor global kita di Gaza Palestina, memang kita mempekerjakan warga sana. Oh, warga sana. Orang asli Gaza yang kita jadikan sebagai kepala cabang. Kemudian juga untuk timnya juga adalah orang asli sana. Kenapa harus orang sana? Karena kita agar efektif, efisien dan cepat juga. Karena kalau istilahnya akses keluar masuk Gaza kan nggak mudah. Sehingga kita ambil kebijakan bahwa yang kita jadikan kepala cabang karyawan ACT Gaza itu ya memang orang sana. Sehingga untuk akses dan kita melihat bahwa teman-teman karyawan ACT yang ada di Gaza itu paham betul seperti apa medannya, seluk-beluknya, kemudian gerak cepat sehingga bisa mengakselerasi program-program dan yang bisa akan kita lakukan untuk kita salurkan untuk saudara-saudara kita di Palestina seperti itu. Jadi memang anggota ACT itu sendiri secara global bukan hanya orang-orang Indonesia aja ya? Iya, betul. Orang-orang dari sana juga dikerjakan. Karena nggak mungkin juga kan kita mengirim orang Indonesia selama 7 bulan nanti balik lagi ke sini kan nggak mungkin. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira program-program apa saja yang telah dilakukan untuk dari ACT untuk Palestina itu sendiri? Iya, sejak ACT berdiri tahun 2005, misi pertama kita sudah di tahun 2006 hingga saat ini. Artinya bahwa program-program yang kita lakukan tidak hanya dilakukan ketika ada momentum serangan atau hal-hal tertentu. Bahwa kita punya program-program reguler di sana. Kita punya program dapur umum untuk masyarakat atau penjaga-penjaga Al-Aqsa. Kita punya program beasiswa untuk para hafiz Quran di sana. Kita punya beasiswa juga biaya untuk gaji atau kafalah para murabitun. Program-program pertanian, sumur wakaf. Subhanallah, banyak sekali program, masterpiece program yang kita implementasikan di sana. Dan ini menunjukkan bahwa kepedulian rakyat Indonesia terhadap Palestina itu sangat luar biasa. Artinya bahwa kecintaan kepada Palestina di sana ada Al-Aqsa yang sama-sama kita tahu bahwa ini adalah kiblat umat Islam pertama dan juga sama-sama semangatnya bahwa kita juga sebagai bangsa yang tidak pernah merupakan sejarah bahwa Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini sangat luar biasa ya, dan kita patut bersyukur karena rakyat Indonesia begitu dekat hatinya dengan Palestina, sedekat kita meletakkan tangan di dada kita, ada detak di sana, dan seperti itulah kedekatan Indonesia dengan Palestina. Subhanallah. Jadi bisa dibilang memang dari sejak 2006 itu sampai sekarang itu nggak berhenti. Maksudnya mungkin orang-orang di luar sana hanya tahu ACT itu hanya berdedikasi jika ada serangan-serangan aja, tapi sebenarnya enggak. Mungkin sebagian punya asumsi seperti itu, tapi kita secara reguler punya program khusus untuk Palestina, bahwa kita menyadari bahwa kita tidak bisa hadir di sana dan kita menitipkan amanah rakyat Indonesia untuk sahabat-sahabat warga Palestina untuk menjaga Al-Aqsa yang mulia. Seperti itu. Bahkan alhamdulillah sampai sekarang pun Indonesia adalah negara yang paling banyak kontribusinya dalam membantu Palestina itu sendiri. Insya Allah itu sebagai salah satu yang patut kita syukuri. Tapi harapannya mudah-mudahan, karena kalau kita ingin katakan bahwa tragedi kemanusiaan Palestina ini adalah tragedi akhir zaman, sepanjang zaman bahkan sampai kiamat. Dan harapannya kepedulian kita pun terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina pun terus mengalir.
Tidak hanya ketika ada bombardir kemudian kita peduli, nggak ada bombardir kita nggak peduli ya. Artinya bahwa penderitaan saudara-saudara kita di Gaza Palestina itu sangat luar biasa. Sampai setiap saat, setiap waktu. Dan ketika kondisi setelah penyerangan bombardir kemarin pun sebenarnya penderitaan saudara-saudara kita itu semakin berat. Kenapa? Karena di saat-saat seperti ini mereka yang tadinya punya rumah tidak punya rumah, yang tadinya punya pekerjaan akhirnya nggak punya pekerjaan, kemudian mereka butuh untuk bertahan hidup, mencukupi kebutuhan sandang pangan papannya, tapi juga istilahnya kalau kita perhatikan mungkin sehubungan dengan kurangnya intensitas pemberitaan di media dan berkurang juga sepertinya kepedulian gitu ya. Itu mungkin yang kita terus tanamkan bahwa ujian buat saudara-saudara kita di sana adalah ujian keimanan buat kita di sini. Seperti itu. Iya betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih dari ACT itu sendiri, misalkan dalam ini kan disebutnya kapal kemanusiaan ya, salah satunya itu. Salah satu program pernah. Kira-kira itu ada target atau target secara kuantitas, kira-kira berapa ton kita mau kirim ke sana dalam satu kapal itu, dan waktu pengumpulannya berapa bulan? Alhamdulillah untuk program-program yang kita distribusikan ke Gaza, untuk saudara-saudara kita di Gaza Palestina, kita salah satunya ada program kapal kemanusiaan, itu sekitar 2.000 ton. 2.000 ton, kemudian beberapa waktu terakhir juga walaupun tidak disebutnya kapal kemanusiaan, tapi memang secara berkala kita mengirimkan bantuan logistik yang jumlahnya juga skalanya ribuan ton. Malu rasanya kalau seandainya kita ngirim jauh-jauh ternyata secara kuantitasnya sangat sedikit gitu ya. Kita berharap bahwa kita memberikan bantuan atau support kepada saudara kita di sana adalah bantuan terbaik. Karena sebenarnya bahwa ketika kita membantu mereka, bukan mereka yang butuh bantuan kita. Bukan semata-mata mereka yang butuh, tapi kita yang butuh akan sedekah-sedekah kita itu. Bahwa ketika kita bersedekah, bahwa pahala-pahalanya akan kembali kepada kita. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Seperti itu. Juga kalau kita berbagi kan juga pada hakikatnya kita juga menerima. Iya. Kalau kita berbagi hakikatnya kita menerima bahkan lebih dari yang apa kita kasih. Betul. Sepakat. Jadi mungkin kalau misalkan yang kapal kemanusiaan itu adalah program-program yang bisa dibilang nggak reguler atau benar? Kalau kapal kemanusiaan itu sebenarnya masterpiece programnya ada program pangan sebenarnya. Program pangan. Cuman pada saat itu pada momentum tertentu kita kirimkan kapal kemanusiaan sebagai syiar bahwa bantuan rakyat Indonesia dihadirkan di sana dalam bantuan yang masif gitu kan kepada saudara-saudara kita sebagai bentuk bulan kita. Dan kemudian sekarang beberapa waktu lalu kita juga mengirimkan ribuan tonase bantuan pangan juga. Tapi karena kita sudah ada kantor cabang di sana, jadi yang mengeksekusi teman-teman cabang di sana gitu. Dan kemudian juga katakanlah kalau kita menggunakan kapal kemanusiaan memang cost-nya lumayan besar ya. Cost-nya besar sekali dan kemudian juga kita harus melalui birokrasi, melalui pelabuhan-pelabuhan Israel juga melewati itu. Ini yang waktu kita pengiriman itu aja sampai kita selalu berdoa mudah-mudahan bantuan ini bisa sampai dan izin Allah bantuan itu bisa sampai seperti itu Mas. Ya, perlu teman-teman ketahui juga bahwa ACT ini tadi seperti yang Pak Suryadi bilang ini ACT ini mengirimkan bantuan itu bukan hanya pada saat Palestina sedang dibombardir, Palestina sedang diserang oleh Israel, juga ACT ini ternyata mengirim juga meskipun tidak ada isu-isu tertentu, ACT tetap mengirim bantuan baik itu logistik atau pangan ke Palestina itu sendiri. Jadi untuk teman-teman yang berpikir bahwa isu ini udah berlalu kok, jadi kayaknya aku nggak perlu deh menyumbangi lagi ke ACT untuk Palestina. Jadi teman-teman jangan berpikiran seperti itu dan jangan ragu karena memang dari ACT itu sendiri penyaluran bantuan itu tetap berlangsung ya. Bahkan tadi Bapak Suryadi sempat menyinggung bahwa ini perjuangan kita sampai hari kiamat. Jadi diharapkan teman-teman sendiri itu sadar dan
kepedulian itu tetap istiqomah peduli dengan rakyat Israel dan juga menanamkan kepada anak cucu kita nanti sebagai penerus kita, karena ini kan bukan sesuatu yang jangkanya cuman 2 bulan, 3 bulan, 5 tahun, 10 tahun, ini bisa sampai 20 tahun, bahkan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat ya. Sampai hari kiamat. Tadi saya mau bilang 1 abad juga ragu-ragu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Oke, berbicara tentang apa tadi, misalkan pangan, logistik, kira-kira dari pihak ACT yang di sana itu pelayanan apa sih yang diberikan, baik dari itu kesehatan, pendidikan, bahkan sosialnya itu kira-kira apa yang udah? Iya, kalau saya sampaikan tadi kita punya banyak mata program yang kita implementasikan di sana. Kita punya Indonesian Medical Clinic juga. Kita juga punya ambulan yang kalau kemarin ketika 10 hari terakhir penyerangan itu ada ambulan ACT yang menjadi sorotan. Alhamdulillah. Artinya bahwa ini bentuk kepedulian rakyat Indonesia di sana. Kemudian Indonesian Medical Clinic untuk bantuan medis, obat-obatan maupun penanganan korban-korban yang mengalami luka baik serius maupun sampai ringan. Itu 24 jam. 24 jam. Nah, kemudian kita punya untuk program pangannya tadi kami sampaikan, kita punya program dapur umum. Kita juga punya namanya food truck. Jadi kita punya food truck rakyat Indonesia yang ada di Gaza, ukuran truk besar yang kita modifikasi untuk memasak di dalamnya dan bantuannya bisa langsung disalurkan. Itu. Kemudian kita juga memfasilitasi adanya sumur wakaf. Jadi bagi sahabat atau saudaranya atau ibunya atau siapapun yang ingin memiliki amal jariah yang amalnya tidak akan pernah terputus, bahwa setiap tetesnya itu akan ada pahalanya. Wah, subhanallah ya, itu ada program namanya sumur wakaf. Kenapa perlu program sumur wakaf? Karena mereka tinggal di tenda-tenda, di rumah-rumah yang sebagian hancur, mereka tinggal di tenda-tenda yang kurang layak. Kemudian airnya juga, kalau air yang dangkal itu banyak mengandung racun. Karena diracuni sehingga perlu sumur dalam. Sehingga kita ada program namanya sumur wakaf untuk pengadaan air bersih yang pahalanya akan terus mengalir. Kemudian program beasiswa, program kursi roda. Berbagai kursi roda, karena sebagian besar para kaum lelaki di sana itu cacat permanen, kakinya buntung segala macam gitu kan, itu kesulitan bagi mereka untuk beraktivitas. Yang pertama, yang kedua kita hadirkan kursi roda ini agar mereka dalam keadaan kurang sempurna jalannya pun mereka tetap bisa berdiri di depan, di hadapan para pengganggu untuk mempertahankan dan menjaga Al-Aqsa yang mulia seperti itu. Jadi untuk masterpiece programnya alhamdulillah banyak sekali, alhamdulillah dan bermanfaat dan semuanya prioritas semua. Betul sekali. Kira-kira dalam menjalani pelayanan tersebut kendalanya apa aja sih, misalkan baik dari bahasa, mungkin pertama-tama kan orang Indonesia dulu terjun ke Palestina, apa itu kendala bahasa, ataupun mungkin ada tiba-tiba serangan datang, peluru datang, itu kira-kira apa aja kendala-kendalanya? Kalau kendala mungkin bahasa, tapi bahasa juga alhamdulillah qadarulahnya sebagian besar mitra kita yang di sana dapat berbahasa Inggris. Jadi berbahasa Inggris, dan tim kita juga adalah tim yang bisa juga memahami bahasa Arab. Jadi dari segi bahasa mungkin tidak terlalu signifikan lah kendalanya. Dan kemudian kita di sana berkolaborasi, sebelum kita punya kantor cabang di sana, kita berkolaborasi dengan kemitraan NGO yang ada di sana. Jadi memang kita dalam hal koordinasi dan distribusi, berikut juga laporan, memang sudah sesuai dengan standar yang kita sepakati gitu. Jadi memang alhamdulillah Allah mudahkan, dan di saat ini kita sudah punya kantor cabang di Gaza, tentunya koordinasinya lebih mudah dan lebih cepat seperti itu. Yang tadinya kita harus mikir belinya di mana segala macam karena mereka orang sana, mereka tahu persis seperti apa mekanisme dan prosedurnya. Ini menjadi relatif lebih mudah seperti itu. Dan alhamdulillah kulihal niat baik kita Allah mudahkan gitu. Jadi nggak begitu banyak hal-hal yang menyulitkan lah untuk kita. Jadi
Kalau untuk misalkan yang lebih ekstrim, misalkan ada tiba-tiba ada penembakan atau tiba-tiba ada bom, itu kira-kira pernah terjadi atau pernah dikabarkan? Kalau untuk penembakan kemudian bombardir segala macam, ya informasi-informasi sampai ke kita. Dan kemarin justru ketika ada bombardir di 10 hari terakhir Ramadan itu meledak bom itu sekitar 70 meter dari kantor ACT, yang membuat kantor ACT itu langit-langit kantornya juga pada rontok seperti itu. Jadi memang suasananya sangat mencekam, sangat mencekam. Tapi itulah rencana Allah, bahwa Allah memberikan ujian yang hebat kepada mereka yang memiliki keimanan yang hebat luar biasa. Gitu. Semakin tinggi pohon, semakin terpana. Mungkin kalau seandainya ujian itu ditimpakan ke kita nggak tahu ya, kita kuat apa enggak gitu. Makanya bersyukur sekali bagi kita yang Allah karuniakan hati yang lembut, hati yang merasa terenyuh dan ingin berbagi, dan merasakan betapa memiliki empati bahwa apa yang mereka rasakan kita juga merasakannya. Karena kita memahami bahwa antara satu muslim dengan muslim yang lainnya ibarat satu tubuh. Betul sekali. Satu tubuh sakit, semua juga ikut sakit. Ya. Apa yang dirasakan mereka dalam kondisi seperti itu, alhamdulillah kita masih diberi Allah karunia untuk merasakan hal seperti itu, sehingga kita tergerak untuk membantu mereka seperti itu. Betul sekali. Tadi sempat Bapak mention tentang kita terus diberi update ya tiap harinya bahkan. Kira-kira kondisi di sana gimana ya? Ada kerusuhan juga, penembakan, bombardir, plus di masa corona ini kira-kira dari tim ACT sendiri kesusahan atau mungkin kurang persediaan masker dan sebagainya. Kalau sampai saat ini, walaupun mohon maaf mungkin di media-media tidak ada berita-berita terkait dengan penyerangan-penyerangan dan lain-lainnya, kita tahu bahwa dalam kondisi apapun peristiwa-peristiwa penembakan segala macam itu tetap terjadi. Tetap terjadi. Iya. Bahkan diinformasikan oleh tim kita bahwa yang tragedi yang meledak di 10 hari terakhir Ramadan itu sebenarnya bukan saat itu penyerangannya. Bahwa sejak awal Ramadan pun sudah terjadi penyerangan segala macam, dan eskalasi puncaknya adalah di 10 hari Ramadan yang mereka dengan sangat kejam dan biadab mereka menembakin dan mengebom saudara-saudara kita yang sedang beribadah dan sholat. Itu yang terjadi. Jadi pengeboman, kemudian penyiksaan, penyanderaan, pengusiran dari rumah-rumah mereka sendiri, itu yang terus dilakukan oleh mereka. Bisa dibayangkan bahwa ketika mereka, saudara-saudara kita Muslim Palestina tinggal di rumahnya, orang-orang Israel itu datang ke rumah itu dikawal oleh polisi, kemudian yang punya rumah itu diusir keluar dan mereka masuk ke situ. Mereka ambil alih rumahnya dan mereka kuasai. Dan mereka tinggalkan yang punya rumah begitu saja. Itu yang terjadi. Dan ketika terjadi kerusuhan di 10 hari terakhir pun mereka itu rahib-rahib juga pada keluar dikawal oleh para polisi-polisi Israel, mengatakan bahwa ini saatnya untuk menguasai Al-Aqsa, ini saatnya untuk menguasai Al-Aqsa. Jika tidak sekarang maka kita tidak akan punya kesempatan untuk merebutnya. Seperti itu provokasi-provokasi yang dilakukan oleh rahib-rahib dari Zionis itu, seperti itu. Dan mereka dikawal. Dan bahkan kemarin update terakhir bahwa sipil Israel itu pada pegang senjata. Jadi ketika ketemu rakyat sipilnya. Jadi ketika ketemu sama orang Palestina ditembak dor, udah gitu aja, seperti itu. Begitu sadisnya. Dan itu terjadi setiap waktu. Nggak kebayang kan? Nggak kebayang. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa mereka berbuat sesadis itu? Karena mereka menganggap bahwa orang-orang Palestina itu bukan warga negara. Perspektif mereka, menurut mereka. Sehingga ketika mereka bukan warga negara, mereka tidak punya hak untuk hidup, mereka tidak punya hak akses pendidikan, kesehatan, bahkan dibunuh pun nggak apa-apa. Itu mindset yang tertanam di orang-orang Zionis Israel. Dan bahkan sampai ke anak-anak mereka di sekolah-sekolah itu didoktrin kebencian dan rasis terhadap orang-orang Islam, bahkan terhadap orang-orang Arab. Bahkan mungkin teman-teman pernah lihat sebuah video yang diunggah
yang berisi ucapan-ucapan yang menyakitkan hati, bahwa hinaan-hinaan terhadap Rasulullah dan makian-makian kepada saudara-saudara kita bangsa Arab. Itu yang gitu situasinya. Nggak masuk akal pikiran sehat kita, nggak gitu. Karena apa ya? Ya mereka menganggap bahwa kalau dikatakan bahwa ini bukan persoalan agama, mungkin sebagian mengatakan demikian. Tapi agak aneh kalau dikatakan bukan persoalan agama. Mereka sendiri menguasai tanah Palestina itu karena mereka meyakini bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Menurut mereka. Artinya itu based on belief. Terkait dengan keyakinan agama dong kan gitu. Betul. Tapi selalu mengatakan it's not about religion. Ini kan begitu kan? Seperti itulah dalilnya seperti. Tapi bahwa kita sebagai hamba Allah, sebagai penebar rahmatan lil alamin, kita memandang bahwa ini adalah isu kemanusiaan yang kita dari segi apapun, bahwa katakanlah penindasan, kemudian juga pembunuhan, pembantaian, dan juga penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Jadi rasanya dapat disimpulkan ya nggak ada corona tetap sadis gitu. Iya, tetap sadis gitu. Jadi kalau sekarang itu orang di lockdown karena corona, saudara-saudara kita Muslim Gaza Palestina itu udah di lockdown duluan. Mereka nggak bisa kemana, dibuat benteng sepanjang berapa ratus kilometer sehingga mereka berada dalam dalam kurungan penjara yang terpanjang dan terbesar di dunia, yang dibenteng oleh Zionis laknatullah seperti itu. Ya Allah. Ya, itu berbicara tentang Palestina sendiri. Tapi kalau menurut Bapak Suryadi ini, adakah satu atau dua pengalaman kejadian yang menurut Bapak nih selama mengabdi, nggak hanya Bapak terjun langsung ya, Bapak dapat updatean dari Palestina pun juga itu termasuk pengalaman juga meskipun tidak langsung, yang tidak terlupakan, yang sangat amat tidak terlupakan gitu. Ada poin di mana mungkin ini Allah pengen saya masuk ACT gara-gara mungkin ini gitu. Iya. Pengalaman yang saya rasakan sampai sekarang muncul dari beberapa kesimpulan yang saat ini juga tengah saya analisa dan saya amati, bahwa tidak ada kepiluan, tidak ada penderitaan, tidak ada kenestapan yang dialami oleh umat manusia di bumi ini yang melebihi semua kenestapaan dan kepiluan itu, kecuali kepiluan dan kenestapaan yang tengah dialami oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Kita lihat betapa etnik Rohingya di Myanmar, mereka dibantai, laki-lakinya dibunuhi, perempuannya diperkosa, kemudian dibantai, dibunuh, anak-anak 5 bayi diangkat, dilemparkan ke dalam api yang berkobaran. Itu yang terjadi di etnik Myanmar, etnik Rohingya di Myanmar. Kita lihat juga betapa saudara-saudara kita saat ini di Suriah sedang mengalami krisis kemanusiaan hebat. Mereka hidup, anak-anak kecil, tua rentak, semua umur hidup dalam tenda-tenda dengan suhu minus 0, minus bukan 0 derajat lagi, minus, dalam keadaan yang sangat luar biasa dingin, dengan rumah hanya terpal-terpal dan makanan yang tidak tercukupi. Bagaimana kita lihat saudara-saudara kita yang di Yaman pada saat ini juga sedang mengalami kelaparan yang luar biasa. Anak-anak mengalami gizi buruk dan mengalami penderitaan yang sangat dahsyat. Itu yang tengah dialami oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Dan ketika saya berada di Myanmar tahun 2017, kami melihat betapa penderitaan etnik Rohingya yang Muslim di Myanmar itu sangat luar biasa. Anak-anak tanpa masa depan, hidup dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dan mereka tidak memiliki akses. Dan mereka pun mengalami penderitaan yang hampir mirip kebijakannya dengan yang ada di Palestina tadi. Melalui undang-undang disebutkan di Myanmar itu bahwa seluruh etnik yang ada di Myanmar adalah warga negara Myanmar. Kecuali etnik Rohingya.
Artinya bahwa etnik Rohingya tidak memiliki status kewarganegaraan, tidak punya akses untuk kesehatan, pendidikan, dan bahkan tidak terjadi persoalan kalau mereka dibunuh. Dan ketika kami ada di sana, kami dapat kabar dari mitra kami, ada seorang ulama, Syekh Faizul Islam, Ustaz Faizul Islam, usianya sudah 70 tahun lebih. Dia ingin melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh, melewati hutan, melintasi sungai. Tapi ketika di jalan dihadang oleh tentara Myanmar dan dibelah kepalanya. Kami dapat foto-fotonya. Betapa kesadisan yang luar biasa yang terjadi terhadap umat Islam. Ini jadi ada begitu. Saya nggak nyangka kalau podcast ini bakalan sedalam ini gitu. Aduh. Berbicara tentang fakta kemanusiaan seperti itu. Jadi mungkin instead of kita berbicara tentang kesadisan yang terjadi di Myanmar, di Yaman, di Palestina, kita mungkin sebagai warga negara Indonesia yang Muslim yang yang damai, yang enak gitu mungkin. Nah, jadi kita juga harus bersyukur. Jadi kalau saya rasa-rasa dan mungkin juga kita setuju dengan statement ini mungkin ya. Yeah. Jadi nyamannya kita di negeri ini, enaknya, kemudian dengan segala apapun bisa kita dapatkan, bahwa itu bukan semata-mata karena hebatnya kita. Tapi bisa jadi karena ada doa-doa saudara-saudara kita yang kita bantu, yang dia mengangkat tangannya mendoakan kedamaian negeri ini, mendoakan keberkahan negeri ini, sehingga doanya itu naik ke langit dan menggetarkan arsy Allah, sehingga kita dalam keadaan yang aman, nyaman, dan damai seperti ini. Tapi jangan salah, orang yang terlalu nyaman kadang-kadang berbahaya juga kan gitu. Makanya tadi saya bilang mungkin kalau di compare sama orang-orang yang di luar Muslim sana, kenapa kita masih malas namanya sholat? Nanti sholat asar jam 5:30, sholat isya jam 11:30 gitu. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan ya. Gitu. Insyaallah. Oke. Ini kita udah sampai di penghujung acara. Kira-kira sebelum saya tutup, adakah pesan-pesan yang ingin Pak Suryadi sampaikan buat penonton di YouTube Prisma, buat masyarakat luas, untuk menumbuhkan rasa peduli? Karena kan emang ini kan terutama Palestina dengan Israel kan ini bukan konflik yang terjadi sampai hari kiamat gitu lah. Iya, bahwa saya sampaikan tadi bahwa konflik antara Zionis laknatullah dengan saudara-saudara kita di Palestina merupakan konflik akhir zaman yang akan terjadi sampai kiamat, di mana pada fase inilah Allah sebenarnya menguji. Menguji tidak hanya keimanan mereka, tapi juga keimanan dan kepedulian kita. Seperti apa kita peduli kepada saudara-saudara kita. Maka dalam kesempatan yang insya Allah penuh berkah ini, kami mengajak melalui Prisma, melalui sahabat-sahabat yang lain juga, bahwa yuk kita ambil bagian. Kita ambil bagian untuk membantu sesama saudara kita, khususnya di Palestina, karena ini adalah harga diri umat Islam seluruh dunia. Berbicara Palestina, berbicara tentang wajah umat Islam. Berbicara Palestina, berbicara tentang eksistensi umat Islam. Berbicara Palestina, menguji mereka dan menguji keimanan kita. Bahwa apa-apa yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita di sana, itu akan kembali kepada kita. Bahwa insya Allah segala bentuk donasi, infak, sedekah kita kepada Palestina merupakan bentuk kecintaan kita. Yang mana Allah janjikan bahwa Allah akan mengganti dengan 700 kali lipat. Bahwa Allah menjanjikan bahwa sedekah Anda, sedekah kalian akan menjadi naungan nanti di padang mahsyar. Bahwa sedekah yang kita berikan akan menjadi penerang alam kubur. Menjadi peringan siksa-siksa di alam kubur kita. Tapi bagi kita yang tidak ingin berinfak dan sedekah membantu sesama dengan harta kita, Allah juga mengancam. Di mana ketika orang yang memiliki emas dan perak tidak menginfakkan, maka emasnya itu akan dicairkan dan akan disiramkan ke badan orang yang memiliki
emas dan perak itu. Bagi Anda, bagi kalian yang punya ternak banyak, punya sapi, punya kambing, bentar lagi kurban nih. Kurban yuk ke Palestina. Kurban kambing, kurban sapi. Bagi yang punya hewan kurban tapi tidak menyedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka hewan-hewan ternak itu akan marah di hadapan Allah dan mengatakan bahwa aku adalah hewan ternaknya. Tapi aku tidak disedekahkan, tapi aku tidak dihadiahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga pada hari ini izinkan aku Allah untuk menandukin dia. Maka dengan rasa geram dan marah, hewan-hewan ternak itu akan marah kepada orang-orang yang tidak menyumbangkannya kepada orang yang membutuhkan. Insyaallah melalui kesempatan ini kami mengundang bagi yang mau berinfak, bersedekah, yang mau berkurban juga karena momentumnya dalam kesempatan ini kita juga tidak berapa lama lagi ya. Jatuh tanggal 20 Juli nanti ada Idul Kurban dan bisa yang ingin berkurban, hewan kurbannya itu dimakan oleh para penghafal Quran di bumi yang diberkahi. Waduh, insyaallah pahalanya akan super eksklusif dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin seperti itu. Iya. Saya enggak nyangka masalah dalam ini gitu. Secara fakta di berita-berita kan mungkin di berita jadi di berita jadi difilter, disensor ini itu. Jadi kita dapat pengalaman sendiri sampai yang tadi kepala dipenggal dan segala macam. Jadi terima kasih Bapak Suryadi atas kedatangannya, atas sharing-sharingnya. Ini sangat berharga banget sih. Insyaallah. Jadi mungkin itu aja dari kita. Cukup sekian di segmen Prisma Talk kali ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.